Oke, baik, kita ketemu lagi di latihan kali ini, yaitu membahas tentang subnetting skenario atau skenario tentang subnetting ya. Sebelumnya sudah pernah kita latihan lagi terkait dengan subnetting biar lebih mudah ketika menyelesaikan soal-soal atau kasus-kasus terkait dengan subnetting. Oke, baik, kita langsung saja. Di sini sudah disediakan addressing tabel, tetapi di sini masih kosong semua teman-teman ya. IP address-nya, subnet mask, default gateway, dan seterusnya. Di sini kondisinya masih kosong karena memang tugas kita untuk mengisinya terkait dengan soal subnetting. Nah, ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab terkait dengan untuk memudahkan kita menyelesaikan soal subnetting ini ya. Kemudian ada beberapa tabel juga, nanti kita copy tabel-tabel ini ke dalam Excel untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan ya. Jadi dari atas, dari addressing tabel kita copy, kita pindahkan ke Excel. Kemudian ini kita pindahkan ke Excel juga ya. Kemudian yang ini kita pindahkan juga. Yang ini kita pindahkan juga ya. Setelah itu baru nanti kita akan masuk ke sini teman-teman. Ya, assign, subnet 0 dan seterusnya, baru nanti kita akan ke sini. Tetapi tugas kita adalah menyelesaikan dulu terkait dengan addressing tabel yang ada di atas. Baru nanti kita ke step berikutnya. Ya. Kalau untuk konfigurasinya sangat mudah, tetapi memang untuk kasus-kasus soal subnetting yang perlu kita kuasai adalah mapping dari IP-nya terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, baik. Di sisi kiri sudah ada topologi jaringannya. Dan di sini sudah ada pertanyaan. Kita langsung ke part 1, step 1 dulu ya. Berbasis pada topologi, how many subnet are need? Artinya dari topologi ini berapa subnet atau jaringan subnet itu kemudian yang dibutuhkan. Nah, maka kita harus tahu berapa jaringan yang ada yang di sini yang dibutuhkan. Oke, sudah bisa ya? Oke. Jaringannya adalah yang ini ya. 1 ya. 2 3 4. Nah, biasanya pada 4 nih. Nah, padahal di sini ada jaringan juga nih. Nah, 5. Berarti ada 1 2 3 4 5. Ada 5 subnet. Diingat-ingat, antar router pun itu adalah subnet atau jaringan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Atau lebih mudah mungkin kalau kita punya trik, misalkan jaringan adalah yang penjabaran dari router nih. Router ini ada 1, 2, 3, nyambung ke sini ya, 4, 5. Gitu ya. Jadi ini bisa kita jawab bahwa berapa subnetnya ada 5. Kemudian kita dikasih IP 192.168.100.0 prefixnya 24. Ya, berarti kalau kita tahu prefix 24 itu otomatis subnet max-nya 255, 255, 255, 0. Maka kita mainnya di 8 bit terakhir saja ya, 8 bit terakhir saja. Kita tahu bahwa subnet adalah meminjam bit host digunakan sebagai penambahan subnet gitu ya. Oke, maka kita ke B dulu. Berapa bit yang dibutuhkan untuk support sejumlah subnet yang dibutuhkan di topologi tadi. Kita tahu topologinya ini adalah 5 ya. Kita tahu topologinya ada 5 subnet, maka berapa yang dibutuhkan? Nah, rumus menghitung jumlah subnet kemarin sudah ya, yaitu 2 pangkat N. Dihitung dari sisi kiri. Berarti ini sisanya 8 bit, kita ambil 1. Maka 2 pangkat 1, 2, maka belum cukup untuk 5. Kita ambil 2. 2 pangkat 2, 4. Belum cukup untuk 5. Kita ambil 3. 2 pangkat 3, 8. Baru cukup untuk 5. Maka kasus ini subnetnya adalah mengambil 3 bit dari kiri untuk subnet. Sehingga otomatis akan menciptakan 8 subnet ya, 2, 4, 8 ya, ada 8 subnet, cukup untuk 5 subnet. Sehingga hostnya nanti sisanya berapa? Otomatis 8 dikurangi 3. Ada 5 bit.
Dan untuk host, rumusnya adalah 2 pangkat N dikurangi 2. Maka kalau 5 bit kita hitung dari sisi kanan. 2, 4, 8, 16, 32. 32 dikurangi 2, 30. Maka otomatis di sini akan menciptakan 8 subnet yang masing-masing isinya adalah 30 host. Gitu ya. Nah, kita jawab yang ini dulu. Berapa bit yang digunakan untuk memenuhi subnet? Kita sudah jawab tadi ya, 3 bit dari sisi kiri. Berapa banyak subnet yang tercipta? Ada 8 subnet. Karena rumusnya 2 pangkat N, N-nya 3, maka 8. Berapa banyak host yang tercreate per subnetnya? Karena kita ngambil 3, sisanya 5 bit untuk host, maka kelipatannya 2, 4, 8, 16, 32. 32 dikurangi 2, 30. Maka host setiap subnetnya adalah jumlahnya 30. Di sini pertanyaannya, kenapa dikurangi 2? Karena 1 digunakan sebagai subnet ID atau subnet address, yang satunya digunakan sebagai broadcast address. Maka alamat host yang bisa digunakan atau usable hostnya adalah 30. Oke, di bagian ini kita sudah bisa jawab semua ya teman-teman ya. Maka kita lanjut. Tadi mengcopy tabel ini kita pindahkan dulu. Ini juga kita pindahkan, ini pindahkan ke Excel untuk memudahkan kita menghitung atau melakukan mapping pada addressing tabel. Oke, maka kita pindah dulu ke Excel. Oke, kita pindah ke Excel. Nah, kebetulan di sini sudah saya pindahkan ya, IP-nya 192.168.100.0, prefix 24. Ya, prefix 24 berarti 255 255 255 0 ya di sini ya. Nah, kemudian tadi yang kita sudah jawab adalah ada 3 bit yang kita gunakan, dari sisi kiri sebagai network. Maka kita pindah ke sini dulu teman-teman. Nah, ini sudah ada ya, ini. Maka kita pindah ke sini dulu. Nah, ini ada 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau menghitung network itu dari kiri, di sini ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau menghitung host dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, karena kita pengen tadi memenuhi jumlah subnet, dan kebetulan subnetnya adalah 5, dan kita tahu tadi mengambilnya 3 bit ya. Karena kalau 1 bit, 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Maka kita pakai di sini nih teman-teman. Maka kita kasih ini angka 1, 1, 1. Di sini digunakan sebagai host ya. Di sini digunakan sebagai host. Maka 0, 0, 0, 0, 0. Atau biar lebih mudah mungkin ini saya kasih warna beda ya, warna beda. Sehingga ini menandakan digunakan sebagai network. Nah, kita tahu bahwa bit nilainya kalau dari sisi kanan adalah 1, ini saya tulis dulu ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, karena 3 bit ini digunakan sebagai subnet, maka kita jumlahkan ini teman-teman. 128 ditambah 64 ditambah 32. Totalnya adalah 224. Maka 224. Maka kita tulis di sini 224. Nah, maka inilah yang digunakan sebagai subnet max nanti. Ya. Berarti kita tulis dulu aja Pak. Oke, boleh. 255, 255, 255, 224. Kita copy. Otomatis semuanya subnet max-nya sama. Oke, kita copy semua. Dan ingat, berarti dari 24 menjadi prefix berapa di sini? Menjadi prefix 27. Kenapa prefix 27? Karena di
Di sini 24 ditambah 1, 2, 3. Berarti 24, 25, 26, 27. Sisa bitnya 5 bit digunakan sebagai host. Ini sebagai network, ini sebagai host. Gitu ya teman-teman ya. Dan kita sudah menemukan subnet max-nya. Dari prefix 24 dijadikan prefix 27. Dan subnet max-nya sudah berubah menjadi 255, 255, 255, 224. Kita copy ke sini semua. Nah, selanjutnya kita ke atas. Nah, ke tabel ini. Karena kita tahu yang digunakan ini adalah sebagai network, kita kasih tanda dulu. Nah, sisanya sebagai host 5 bit. Nah, kita urutkan dulu variasi dari 3 bit ini. 0, 0, 0. Dah ya, 0, 0, 1. Kemudian urutan selanjutnya 0, 1, 0. Kita urutkan dari angka yang terkecil ke terbesar ya. Kemudian 0, 1, 1. Kemudian di sini 1, 0, 0. Kemudian 1, 0, 0, 1. Kemudian 1, 1, 0. Dan yang terakhir adalah 1, 1, 1. Oke, saya ganti dulu teksnya biar sama. Nah, inilah variasi dari subnet max atau dari subnet yang tercipta. Tadi kita ngambil 3 bit, akan tercipta 8 subnet. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena terkait dengan variasi bit yang digunakan untuk subnet 000, 001, 010 dan seterusnya sampai 111. Nah, kita copy lagi angkanya di sini. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini untuk memudahkan kita untuk perhitungannya ya. Nah, dari tabel ini maka ini saya anggap hostnya dari 00 semua saja karena kita fokus pada networknya terlebih dahulu. Ya. Nah, dari tabel ini kita pindah ke tabel ini teman-teman. Nah, dari tabel ini kita pindah tabel yang sini. Untuk memudahkan karena ini masih pakai bit, kita pindah ke desimal ya. Kita pindah ke desimal. Nah, 000 otomatis 0 di sini. Maka kita pindah di sini 0. Ya. 001, nah ini 32, maka 32. Kemudian ini 010, 64. Nah, 64. Kemudian ini ya. Berarti 64 ditambah 32 ya, 96 ya. Atau sebenarnya teman-teman bisa menambahkan perkelipatannya ini ditambahkan 32. Ditambahkan 32. Misalkan 96 seperti ini ya. 0, 32, 32 tambah 32, 64, 64 tambah 32, 96 ya. Kemudian ditambah 32 lagi 128 ya. Kalau kita cocokkan di sini ya. Ini kan bitnya ini ya. Yang ini off, maka ini 128. Kemudian 128 ditambah 32 lagi ya. Ini ya. Nah. Oke, berarti 128 tambah 32 ya, 60 ya. Oke, nanti dikoreksi lagi. Kemudian sampai ini ya, 128. Kemudian ini 128 ditambah 94 berarti 192 ya. Atau di sini tambah 32 ya, 192. Kemudian 192 ditambah 32
berarti 224. Nah, sudah. Karena apa? Cuman mentok di sini ya. Cuman 8 subnet. Nah, di sini berarti udah nggak ada nih sebenarnya. Nah, ini kita bisa hapus misalkan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi kita tahu bahwa akan tercipta 8 subnet dan masing-masing subnet berisi 30 host. Maka kita sebenarnya bisa isikan di sini. Sebenarnya kalau mau manual, teman-teman bisa menghitung dari sini. Ya. Menghitung dari sini ya, dijumlahkan ya 000 sampai 11111. Seperti itu. Ya. Tetapi kalau 11111 itu digunakan sebagai broadcast. Ya. Maka mungkin kalau lebih mudah, kalau sudah familiar, teman-teman bisa melakukan hal itu. Oke, baik, kita langsung isikan saja. Kita tahu bahwa setiap subnet itu ada 32 alamat, tetapi dikurangi 2 untuk subnet address dan broadcast address. Maka yang bisa digunakan adalah 1 sampai 30. Nah, 31-nya sebagai broadcast. Karena kalau ini berdiri semua, otomatis bernilai 31. Ya. Nah, pada posisi ini teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman mau mengisi alamat broadcast address, bisa melihat di network setelahnya ya. Ini 32, biasanya 32 kurangi 1. Nah, jadi broadcast address. Atau kalau teman-teman mau ngisi, berarti ini per 30. Ini jaraknya 30. 1 sampai 30 kan berarti 30. Ini 30, ini 30, ini 30, ini 30 dan seterusnya sampai terisi semua ya. Kemudian ini subnet address-nya, ini broadcast address-nya. Oke. Kalau saya mau ngisi, misalkan ini via saya aja untuk lebih mudah, kita lihat di ininya. Oh, 64. Berarti di sini 63. Kita isi di sini dulu. Kemudian di sini 96 berarti 95. Kemudian 127 ya, lihat di sininya. Berarti 160 berarti 159. Kemudian 191. Kemudian di sini 223 dan di sini 254. Ya, karena 255 ya, 255. Oke, baru kita isikan alamat first-nya. First-nya berarti subnet address ditambah 1, berarti 3. Kemudian 64 tambah 1 65 ya. 96 berarti jadi 97. 129 161 193 ya, kita ngelihat ini ditambah 1, kemudian 225. Nah, selanjutnya kita mengisikan last atau alamat terakhir. Alamat terakhir seperti tadi teman-teman bisa menghitung sejumlah 30 ya. Dari sini ke sini 30 atau melihat broadcast address dikurangi 1. Ya kan? Berarti di sini 63, berarti di sini 62. Berarti 95 jadi 94 126 158 kemudian 190 222 kemudian 254. Nah, nanti kita cek lagi ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, dari soal tadi kita tahu bahwa di subnetnya atau di jaringannya itu cuman membutuhkan, di topologinya cuman membutuhkan 5 ya. Maka ini kita kasih tanda nih. Nah, 1 2 3 4 5. Di sini pun kita kasih 1 2 3 4 5. Nah. Oke, kita kasih tanda ini ya. Nah, jadi walaupun tadi kita mengambil 3 bit yang digunakan untuk memecah subnet ya, dan tercipta 8 subnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tetapi yang terpakai cuma 5 karena topologinya cuma ada 5 subnet tadi yang masing-masing isinya adalah 30 ya, 30 host. Nah, kalau ini sudah terisi, ini sudah, maka
5 subnet ini yang kita pakai dipindahkan ke untuk mengisi alamat ini, teman-teman. Untuk mengisi alamat ini. Nah, untuk mengisi alamat ini kita harus tahu ini pakai subnet berapa, ini pakai subnet berapa, ini pakai subnet berapa, dan seterusnya. Gitu ya. Maka kita kembali dulu ke bagian topologi ya, ke bagian topologi dulu. Nah, di sini teman-teman. Nah, karena tabelnya sudah selesai tadi ya, tinggal mengisi di bagian paling atas addressing tabel yang di sini. Maka kita cek di sini, jangan sampai salah. Nah, ini di step 2 assign subnet 0 untuk LAN G00R1. Nah, ini kita ingat-ingat ya. Berarti ini subnet 0. Kemudian subnet satunya G01R1, ini subnet 1. Kemudian subnet 2-nya digunakan G00R2 ini ya. Kemudian subnet ketiga digunakan G01R2 yang sini. Kemudian subnet keempat ya digunakan untuk WAN antara R1 dan R2. Berarti ini 0, subnet 0, 1, 2, 3, 4. Karena subnetnya tadi ngitungnya dari 0 ya, bukan dari 1 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Setelah kita paham, maka kita di sini assign first usable IP address untuk setiap subnet R1. Berarti R1 baik untuk LAN maupun WAN ya. For to LAN, ini kan LAN ya, local area network 1, ini local area network 2 dan WAN. Maka untuk R1 baik itu LAN 1, 2 dan WAN antar router itu menggunakan first IP. Ya, first IP. Oke, kita pahami. Kalau sudah, maka kita next. Assign first IP untuk R2 LAN. Berarti R2 untuk yang LAN-nya ini dan ini menggunakan first IP untuk R2. Tetapi assign last usable IP untuk WAN. Berarti antar routernya si S00-nya R2 menggunakan last karena yang first sudah dipakai yang R1. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya assign second atau alamat kedua dari usable IP digunakan untuk switch. Nah, ya, alamat kedua digunakan untuk switch. Dan alamat terakhir last usable IP digunakan untuk masing-masing PC di subnet. Berarti ini terakhir last IP, last IP, last IP, last IP. Second IP, second IP, second IP, second IP, first IP, first IP, first IP, first IP, ini first, ini last. Nah, kalau kita sudah bisa menangkap ini, maka kita baru mappingkan tadi. Kita kembali ke Excel-nya dulu. Nah, kita tinggal lihat di sini. Karena kita sudah ada first, last ya. Maka kita tahu tadi subnet 0 digunakan untuk ini. Maka ini 1 ya, first ya. Subnet 1 digunakan untuk ini. Maka 33. Kemudian S00 untuk R1 menggunakan subnet yang ini. Ya. Dan dia menggunakan first 129. Berarti 129. Ini yang saya tulis cuman bagian belakangnya saja ya teman-teman ya, tidak saya lengkapi 192, 168, 100 ya. Nanti teman-teman bisa melengkapi sendiri. Ini untuk mempermudah atau mempercepat saja. Oke, kemudian untuk R2 G00 menggunakan subnet yang ini ya. Nah, maka first IP-nya 6, 5. G01 pakai yang ini ya. Berarti 97 first IP-nya. Kemudian ininya S00-nya pakai yang ini tetapi yang last karena yang first sudah dipakai yang R1. Maka ini 158. 158. Nah, di bagian default gateway untuk router itu tidak perlu diisi. Ya, karena router itu sendiri adalah yang digunakan sebagai default gateway.
Maka di sini kita kasih tanda dulu ya. Nah, untuk router default gateway-nya nggak perlu, tapi untuk switch dan PC itu harus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal melihat switch 1 itu di bawahnya siapa? Oh, switch 1 di bawahnya G00 R1. Switch 2 di bawahnya G01 R1, switch 3 G00 R2, switch 4 G01 R2. Oke, kita kembali ke tabel dan kita isikan alamatnya. Ini di bawah ini dan dia menggunakan second IP, maka setelah 1 pasti 2. S2 switch 2 di bawah ini. Maka setelah 33 berarti 34 second IP-nya atau IP kedua. S3 di bawah G00 R2 ya. Setelah 65 berarti 66. Dan S4 di bawah ini ya. 97 berarti di sini 98. Gitu ya. Nah, karena ini di bawahnya, misalkan nih S1 dan S2 di bawah R1, G00 dan G01, maka langsung saja default gateway-nya. Default gateway adalah IP dari router ini, maka kita kopikan. Copy. Nah, kenapa seperti itu? Karena S1 itu di bawah G00 R1 dan S2 di bawah G01 R1. Maka ini default gateway-nya adalah IP routernya ini. Kalau kita lihat di topologi, nah ini di bawah ini. Ini di bawah ini. Sehingga kita harus default gateway-nya ini. Ini di bawah ini, maka default gateway-nya ini. Itu ya. Oke, kita kembali di sini untuk melengkapi dulu. Nah, sama dengan hal yang tadi, 66 itu di bawahnya ini. Maka ya default gateway-nya ya 65. 98 S4 di bawahnya ini, maka default gateway-nya ya ini. Maka ini kita copy. Copy. Kita paste di sini. Nah, ini yang saya paste sekali lagi adalah bagian belakangnya saja ya. Titik berapa gitu kan ya. Untuk mempercepat. Nah, posisinya sama nih kayak di switch ya. Tetapi PC menggunakan LAS IP. Kita lihat dulu topologinya. PC 1, 2, 3, 4 sama ya. Di bawahnya ini ya. Tetapi dia menggunakan LAS IP. Maka kita kembali ke sini. Nah, kita tinggal lihat saja LAS IP-nya berapa PC 1. Nah, di sini. 30. PC 2 pakai subnet ini. LAS IP-nya adalah 62 ya. PC 3 pakai yang ini, berarti 94. Dan PC 4 pakai yang ini. Berarti 126. Nah, kita tinggal lihat lagi tuh. PC 1 itu di bawahnya ini, maka ini kita copy lagi karena dia sebagai default gateway. Nah, PC 34 di bawahnya ini, maka ini digunakan kita copy sebagai default gateway. Nah, teman-teman, ini jadi sudah lengkap semua teman-teman untuk alamat addressing tabelnya. Baru kita bisa konfigurasi ke soal tadi. Ya, ini sebagai alat bantu. Kalau ini sudah terisi, maka kita tinggal konfigurasi saja. Oke, kita coba kembali ke sini dulu. Nah, di sini yang kita disuruh konfigurasi tidak semuanya ternyata, tetapi beberapa. Contoh nih, di sini kita disuruh mengkonfigurasi R1 LAN interface, berarti yang G00 dan G01 ya. Oke, configure boot LAN interface, addressing tabel, so connectivity to default gateway ya. Default gateway-nya dia sendiri. Kemudian kita configure S3 di sini. Nanti berdasarkan addressing tabel dan configure PC 4. Ingat completionnya masih 0 dan kita coba untuk mengerjakan. Oke, kita nyontek di addressing tabelnya di sini. Nah, oke. Tadi disuruh G00 dan G01, maka kita klik R1-nya ya. Kemudian CLI enable ya.
conft. Kita langsung masuk ke interface G00 ya. int G0/0 IP address. IP-nya ini depannya 192.168.100. Nah, belakangnya ini 1 ya, 1. Dan ingat spasi, sekarang subnet max-nya bukan prefix 24 tetapi 27. Berarti 255 255 224. Kita enter. Kemudian jangan lupa no shutdown. Harusnya di topologinya udah mulai nyala ya. Kemudian di bagian soalnya activity-nya sudah naik ya, complexity-nya. Oke, kita lakukan untuk yang G01. Jadi kalau ininya benar maka complexity-nya akan naik ya. Kita lanjutkan. Dari interface ini saya tidak perlu exit ya, tetapi langsung int G01, otomatis berpindah ke interface G01. Kemudian IP address 192.168.100 33 ya di sini. Nah, di sini 33 spasi 255 254 ya. Subnet max-nya sama, enter, no shutdown. Oke. Topologinya sudah mulai aktif dan kita cek completion-nya apakah naik. Nah, completion-nya naik jadi 46. Nah, selanjutnya yang kita disuruh konfigurasi adalah S3. Apa saja? Yaitu configure switch VLAN 1 interface dan IP default gateway-nya. Ya, default gateway-nya. Maka kita lihat ini S3 itu ini ya. Nah, S3 ini kita klik S3-nya. Oke, kita mulai konfigurasi. Enable configure terminal. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kemudian IP address ya. Ini ya S3 66 berarti 192.168.100.66 spasi 255 255 255 224 enter, no shutdown. Oke, sudah up. Masih ada yang kurang satu lagi ya. Kita exit dulu di sini yaitu IP default gateway. Lihat di sini default gateway-nya adalah 65. Maka ini ya, ikut yang ini ya. Maka IP default gateway 192.168.100.65. Enter. Oke, ini untuk S3-nya kita sudah konfigurasi. Ya, ini sudah konfigurasi, kita cek dulu. Oke, completion-nya sudah naik menjadi 80% ya. Kita sudah konfigurasi VLAN-nya dan default gateway-nya. Selanjutnya, konfigur PC 4 yaitu IP dan default gateway-nya. Oke, melihat ini dulu. Ini PC 4. Ini ya. Default gateway-nya 97 belakangnya dan IP-nya 126. Klik PC 4 ya. Kemudian desktop, IP configuration, kita isikan 192.168.100.126 ya, 126. Tab, kemudian bagian belakangnya diganti 224. Tab lagi 192.168.100. Ini 97. Oke, kita close. Kita sudah konfigurasi. Nah, addressing tabel sudah selesai. Kita cek apakah completion-nya berubah. Nah, completion-nya sudah 100%. Artinya konfigurasi kita yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai, teman-teman. Nanti teman-teman bisa verify connectivity secara mandiri. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman mappingnya salah dalam penempatan IP address, dalam melakukan mapping yang tadi kita lakukan seperti ini,
sampai proses tadi, kalau salah, sedikit saja selisih 1, maka ada kemungkinan kompilasinya tidak sempurna. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dari saya, semoga bermanfaat.